touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Halo semuanya, selamat datang di channel yang bikin biologi nggak berasa kayak hukuman. Oke, kita akan bedah materi bakteri ini sampai ke akar-akarnya, atau lebih tepatnya sampai ke flagel-flagelnya. Pertama, kapsul. Bisa dibilang jaket anti pelurunya bakteri. Beberapa bakteri nggak cuma punya dinding sel, tetapi juga punya kapsul atau lapisan lendir. Fungsinya sebagai pertahanan tingkat dewa. Kapsul bikin bakteri jadi licin, susah ditangkap sel imun kita, dan menjaga mereka tetap lembab. Jadi gini, kalau dinding sel itu baju, kapsul itu adalah jaket atau hoodie anti air plus skincare biar wajah mereka nggak kering. Bakteri berkapsul biasanya lebih jahat karena mereka susah banget dikalahin sama sistem imun tubuh. Mereka kayak penjahat di film aksi yang pakai rompi anti peluru dan bisa menghilang dalam asap. 2. Dunia reproduksi. Cara bakteri menambahkan personel bakteri nggak perlu cari jodoh di aplikasi. Mereka punya cara yang jauh lebih praktis, tapi ngebosenin, yaitu pembelahan biner. Jadi prosesnya itu kayak gini. Satu sel membelah menjadi 2. 2 jadi 4. 4 jadi 8. Dan seterusnya. Dalam kondisi ideal, mereka bisa membelah setiap 20 menit. Coba bayangin, kalau kamu bisa membelah diri, lagi malas nih ngerjain tugas, belah diri aja ah. Satunya ngerjain tugas, satunya tidur, satunya lagi main game. Nah masalahnya, bakteri itu nggak kayak kita. Bakteri itu nggak punya hobi. Kita pasti punya hobi dong. Jadi hidup mereka itu cuma copy paste diri sendiri sampai dunia penuh. Untungnya lagi, mereka ini nggak punya ego. Jadi nggak bakal tuh ada berantem sama diri sendiri gara-gara rebutan remote TV. 3. Rekomendasi genetik. Meskipun nggak punya gender, bakteri tetap punya cara untuk tukar-menukar informasi genetik. Namanya rekomendasi genetik. Caranya ada 3. 1. Transformasi. Transformasi bakteri mengambil potongan DNA dari lingkungan sekitar. Contohnya kayak kamu nih nemu uang di jalan, terus kamu langsung masukin ke dalam dompet. Wah. 2. Transduksi, perpindahan DNA lewat perantara virus atau bisa disebut bakteriofag. Contohnya kayak kamu titip surat cinta, tapi kurirnya malah salah alamat.
3. Konjugasi. Dua bakteri nempel pakai pili, terus transfer DNA. Jadi gini, konjugasi ini momen paling romantis di dunia mikro. Dua bakteri pegangan tangan, pakai rambut halus, terus kirim-kiriman kode. Bedanya sama manusia, yang dikirim bukan kata-kata, bukan tuh kata-kata manis, tapi kode cara kebal terhadap sabun cuci tangan. 4. Bakteri memasak. Bakteri masak diri sendiri versus jajan, atau bisa disebut nutrisi. Berdasarkan cara makannya, bakteri dibagi 2. Autotrof bisa bikin makanan sendiri pakai cahaya, fotoautotrof atau kimia, kemoautotrof. Heterotrof itu nggak bisa masak, bisanya cuma jajan atau numpang makan di makhluk hidup lain, parasit atau sampah, profit. Jadi gini, bakteri autotrof itu ibarat koki bintang 5 yang mandiri. Sedangkan bakteri heterotrof itu kayak teman kosan kamu yang gak pernah belanja, tapi selalu ada kalau kamu lagi masak mie instan. Bagi dikit dong. Itu slogan hidup mereka. 5. Hubungan bakteri sama oksigen, pernapasan. Aerob obligat butuh banget oksigen. Tanpa oksigen, mereka bisa mati. Anaerob obligat anti banget tuh namanya sama oksigen. Karena oksigen dikit, langsung pingsan selamanya. Anaerob fakultatif, tipe fleksibel. Simple nih, ada oksigen oke, gak ada juga gak masalah. Jadi gini, bakteri anaerob obligat itu ibarat orang yang alergi sama udara pagi. Mereka lebih suka sembunyi di tempat-tempat gelap dan terpencil yang gak ada udaranya sama sekali. Tipe-tipe makhluk hidup introvert tingkat ekstrim. 6. Pertahanan terakhir. Endospora. Kalau lingkungan lagi kacau, kekeringan, panas ekstrim, atau kamu lagi rajin nih pakai disinfektan, beberapa bakteri seperti Bacillus bisa membentuk endospora. Fungsinya, mereka membungkus diri dalam cangkang super kuat dan melakukan hibernasi. Jadi begini, endospora ini adalah model lockout dari kehidupan sementara. Mereka bakal tidur sampai kondisinya aman. Mereka juga bisa bertahan ratusan tahun. Jadi, kalau kamu nemu bumi purba, bisa jadi bakteri di dalamnya cuma lagi tidur siang dan nunggu waktu yang tepat buat bangun dan bilang, "Halo, sudah tahun berapa sekarang?" 7. Si baik dan si buruk. Peranan bakteri ya. Si baik, Lactobacillus bulgaricus, bikin yogurt. Terima kasih jasanya. Rhizobium, yang bantu tanaman ambil nitrogen. Si buruknya Vibrio cholerae, bikin diare sampai lemes. Salmonella tip, penyebabnya tipes. Jadi gini, hidup itu harus seimbang. Ada bakteri
yang bikin perut kamu sehat dan pencernaan lancar. Ada juga yang bikin kamu harus bersemedi di kamar mandi seharian sambil merenungi dosa-dosa masa lalu karena jajan sembarangan di pinggir jalan yang banyak debunya. Jadi kesimpulannya kayak gini, bakteri itu bukti kalau yang kecil itu nggak bisa diremehin. Mereka bisa bikin makanan enak, tapi bisa juga bikin satu kota izin sakit berjamaah. Jadi, hargailah mereka, terutama yang bikin yogurt. Dan tetap waspada sama yang digagang pintu angkot. Udah merasa jadi ahli mikrobiologi belum? Kalau belum, coba baca lagi sambil mikroskopis. Maksudnya mikir-mikir lagi. Saatnya sudah Agustus tadi.